Sugi lagi grogi, pengen lanjut ke second date, tapi dia kayak ini minta advice dari teman-teman member Red Velvet lainnya dari situ. Jadi kayak mereka seakan-akan jadi wingman-nya Sugi di sini kayak, oke, you can do it, lo harus kayak gini gini gini. Oh man, semangat ya semangat, lu pasti bisa pasti bisa. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten tentang Red Velvet di kemudian hari. Hey guys, it's me again, your boy Rabbit, and welcome to Rabbit Channel. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan review lagu berikutnya di album The Perfect Red Velvet Series 2 Bad Boy. Lagu ini adalah My Second Date, lagu ke-8. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Kingdom Come dan juga Time to Love di skip? Padahal hari kemarin kalau kita lihat nih, kalau misalnya kalian lihat di versi desktopnya ya, di YouTube versi desktop, itu kelihatan gue bikin emang sejajar banget. Dari lagu pertama Bad Boy, lagu kedua, 3, 4, sampai 5 itu visualnya prek. Pokoknya setelah 4 video gue bakal upload bahasan lagu-lagu dari album ini. Tapi gini, Kingdom Come dan juga Time to Love itu adalah dua lagu yang sebelumnya udah sempat gue dengerin. Jadi kayak gue colongan dan ternyata emang kacau, itu dahsyat banget. Dua lagu itu bener-bener kayak hit the mark, hit the spot. Jadi gue bakal skip dulu ke My Second Date karena ini bakal jadi my first time listening to the song. Sementara nanti Kingdom Come dan juga Time to Love kayaknya gue bakal sedikit gue tweak formatnya. Gue mungkin bakal share ke beberapa kawan yang belum pernah mendengarkan lagu tersebut dan mereka mungkin bisa memberikan pendapatnya as they will be doing their first time reaction to the songs ya. Jadi dua lagu itu kita tunggu lagi nanti di sesi berikutnya dari The Perfect Red Velvet album review. Susah banget nama review, tadi mikir dulu. Oke, My Second Date. Jadi gue still no idea ini lagu seperti apa. Cuma kalau misalnya boleh nebak-nebak nih, boleh kayak sedikit berasumsi untuk mempersiapkan diri gue. Oke, My Second Date. Biasanya ketika satu first date itu sudah berhasil, pasti akan lanjut ke date yang kedua. Hence the title Second Date. Jadi kayak gue expect mungkin kayak mana ya, mereka ingin tampil impresif, mereka ingin tampil lebih siap, lebih menawan dibandingkan first date-nya. Karena gimana ya, kalau misalnya first date udah bagus, pasti baik cewek maupun cowok tersebut bakal lebih effort gak sih untuk mempersiapkan diri supaya date mereka yang sudah bagus kemarin bisa lebih mantap lagi nanti. Bisa lebih gimana ya, lebih berhasil lah intinya kan. Jadi kayak gue expect something kayak okay, I need to do something to make this second date really great and memorable. Oke, langsung aja kalau gitu, this is my first time listening to My Second Date dari The Perfect Red Velvet Series 2 Bad Boy album. Here we go, music start. Oke, ini apa? Glockenspiel, semacam Glockenspiel ya? Today is my second date. Oke, ini awal masih kosong-kosong ini ya. Alright. Piano masuk. Ini masih sama ya, polanya pola 4 chord kan. Ada gitu. Oke. Perhatiin nggak itu Glockenspiel yang muncul di awal banget sampai sekarang masih tetap ada nih. Main terus nada yang sama. Motif. Ini first tadi berarti oke. Chorus, mereka mulai dengan chorus duluan ya. Dugun. Lucu tuh pasti. Oke, gini. Ini rap. This is supposed to be the chorus ya, bagian ini. Oke, udah mulai terlihat nih strukturnya. Strukturnya nggak tradisional ya, sedikit di tweak di sini.
Ini mereka lagi recording di pabrik atau gimana nih? Bassnya satu nada. Udah kayak grounded gitu. Sampai nggak sadar nih bagiannya setelah yang bagian pabrik ini masuknya smooth banget ya gini, enak loh. This is really good. Suara mereka mengalun dengan sebegitu smoothnya, enak banget. Oke. Oh, oke. Dikasih beatnya, dikasih jeda dulu. Ini sama kayak ini loh, Kingdom Come. Oke, dan di endingnya pun dikasih, udah abis kayak gitu aja, plek, seperti pada lagu-lagu Red Velvet yang ada di album ini. Udah enak, tiba-tiba tek, selesai, patah kayak gitu. Oke, My Second Date. This is a really interesting song sih. Sama seperti lagu-lagu lainnya, semuanya tuh selalu menarik. Kenapa? Karena selalu ada kejutan dan hal-hal baru yang ditawarkan di sini. Ini Oke, sebelum gue masuk ke bahasan lebih detail, gue bisa bilang ini jadi satu lagu yang fresh banget. Karena jadi kontras ya dengan lagu-lagu lain yang ada di album Perfect Red Velvet Series to Bad Boy ini. Kita udah dikasih kayak I Just, kemudian Kingdom Come, Time to Love sebelumnya, dan tiba-tiba dikasih yang seperti ini yang mana ya, lebih fresh, lebih playful, lebih laid back, lebih santai banget lah ini. Ini kayak lebih ceria jatuhnya dibanding lagu-lagu kemarin yang jauh lebih intens feel-nya. Oke, itu gambaran secara umumnya, dan oke, kita langsung masuk bahasan. Kayaknya di sini kita bakal sedikit bahas ini ya, teori musik tipis-tipis lah ya. Seru karena ada beberapa hal menarik yang gue temukan pada lagu My Second Date ini. Oke, bahasan kita mulai. Oke, yang pertama bakal bahas musiknya dulu nih ya. Jadi dari awal banget kita dikasih something yang disebut dengan motif ya. Motif itu adalah satu, bukan satu ya. Bisa menjadi melodi atau enggak ritme yang diulang berkali-kali. Jadi kayak semacam repetition yang cukup catchy pasti. Jadi throughout the song itu pasti bakal kedengeran terus. Nah, kalau di bagian awal tadi sampai habis kita dikasih melodi seperti ini. Nah, yang ini. Ding ding. Terus ya kan, full di bagian awal tadi kayaknya tuh chorus dulu, kemudian ada verse, ada rapnya juga masuk di situ, kemudian ada chorus lagi, bahkan sampai rap yang gue bilang tadi bagiannya kayak lagi recording di pabrik itu motif Glockenspiel itu tetap ada juga. Cuma gue sedikit apa tuh ya, kalau nggak salah namanya ostinato itu adalah motif yang diulang-ulang berkali-kali gitu. Jadi kayak repetition yang super catchy, terus-terusan ada di setiap bagian lagu, dan orang Italia yang menamakannya ostinato, don't know why, don't know how, tapi itulah yang disebut jadi motif. Ini satu lagi ostinato. Dan selain melodi yang tadi ting 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 ting, itu ada juga gimana ya, chordnya juga bermain sebagai motif di sana. Jadi kayak harmonics motif kita bisa bilang itu di bagian yang ketika pianonya masuk. Belum, ini kan masih nih. Masih kosong. Setelah habis ini. Nah ini 4 chord ini terus dimainkan berulang-ulang sampai habis. Polanya kayak gini terus. Ya, chord selalu ada kecuali di bagian rap ya. Jadi kita perhatiin tuh. Gunanya apa sih sebenarnya motif itu? Ya pertama adalah untuk menentukan temanya apa sih. Ibarat kata kayak the core idea atau kayak payung besar keseluruhan itu apa sih dari lagu ini. Nah, kebetulan di sini ya udah dia pakai melodi tersebut yang akhirnya ikut diterapkan pada apa? Pada chordnya, pada harmonicsnya, pada melodi vokalnya juga, pada chorus, pada instrumennya juga waktu mereka mengisi kekosongan tanpa vokal di situ. Jadi it will be like the core, jadi inti dari lagu ini sih. Nah, tapi ada tricky juga, kawan-kawan, Yorobun. Menurut
salah satu komposer Austria. Ini ada quote-nya itu dari siapa namanya? Beliau bernama Albert Schoenberg, kalau nggak salah. Albert Schoenberg berkata, motif yang diulang-ulang ini bisa menjadi something yang monoton. Betul. Dan bagaimana cara kita mengakali bagian-bagian tersebut agar tidak monoton adalah dengan menambahkan variasi pada part-part tersebut. Tapi perlu diingat, variasi kalau misalkan terlalu banyak juga bakal merusak tatanan dan juga inti lagu dan inti melodi yang ingin disampaikan. Jadi ibarat kata, variasi boleh tapi dengan secukupnya, jangan berlebihan. Di lagu ini mana sih variasinya? Motifnya ada, variasinya sebelah mana? Oke, ini paling terdengar waktu bagian chorus. Chorus tuh ada yang ini, yang dari awal tuh udah kelihatan banget. Ini bang. Chorus tuh yang mana ya? Nih, yang ini. I think this melody is the chorus ya. Awal masih kosong, itu yang chorus pertama dan kedua ditambahin beat kayak clap. Baru masuk kayak gini. Ini kayak extension dari chorus ya. Ya. Nice. Dan terakhir tuh ada yang di terakhir banget. Chorus terakhir habis melodi yang enak banget itu. Nah ini masih sama. Nah, kita udah expect bakal dikasih ketukan beatnya tuh pada ketukan pertama, tapi enggak, ternyata mereka tahan dulu. Ketukan pertama hilang, baru masuk di ketukan keduanya. I think it's really nice surprise di sini. Ini mirip-mirip kayak apa yang mereka lakukan di Kingdom Come. Ketukan pertama dihilangin, masuklah, ditahan dulu sampai ketukan keduanya. Gitu. Jadi dari masing-masing chorus tuh ada something yang berbeda. Melodinya sama, chordnya sama, vokalnya juga sama, tapi ada treatment yang berbeda di sana. Jadi itu variasi yang bikin segala macam repetisi ini tetap catchy, namun tidak monoton. Jadi kita tetap nggak bosen dan enak untuk mendengarkan lagu ini. Oke ya, that's about the motive dan juga the variation. Dan oke, lanjut lagi ke struktur. Ini struktur yang cukup unik karena nggak tradisional, gue bilang tadi. Bukan seperti lagu pop pada umumnya kayak apa sih, verse, pre-chorus, chorus, ada bridge, chorus lagi. Enggak, ini justru diawali dengan chorus dulu di sana. Ada chorus, kemudian ada verse yang masuk piano ya, masuk chord, harmonics chord tadi, harmonics motif maksudnya. Kemudian ada rap yang TikTok yang ada wuh, baru masuk chorus lagi. Terus di tengah itu cukup menarik karena ada kayak dua macam bridge ya. Yang nah ini yang bahasa cuma satu doang ya, kayak gue bilang kayak di pabrik kali ya, mereka kayak noisy gitu. Mungkin agak weird, tapi ketika kita masuk ke bagian melodik setelahnya tuh jadi enak banget. Jadi kontrasnya kerasa. Nah, setelah dapat something kayak apa nih? Tiba-tiba dapat yang smooth banget kayak gini, enak banget. Ya. Itu jadi strukturnya di sini sangat menarik sih. Oke, I think that's about the music. Kita udah cukup sedikit belajar soal motif tadi, melodi, motif, chord, harmonics, kemudian strukturnya dan juga tentang variasi di situ. Next yang kedua kita bakal bahas soal vokalnya di sini. Ini sebenarnya lagu yang cukup simple ya, nggak dibanding lagu-lagu sebelumnya jarang banget terdengar harmonisasi suara, jarang terdengar banyak explore high notes yang meliuk-liuk sulit untuk dicapai gitu kan. Di sini cenderung laid back banget, vokalnya santai. Ini kayak satu lagu yang diciptakan emang buat mereka tarik nafas dulu, kayak santai, istirahat dulu setelah mereka dapat lagu-lagu yang intens di belakang. And I think it's gimana ya? It's good kok, it's good. Itu menarik juga di sini. Jadi memberikan warna yang berbeda pada album ini. Nggak melulu kita intens terus ya kan. Capek juga ntar lama-lama. Kita istirahat dulu lah di lagu ke-8 ini. Vokalnya di sini gue suka banget sama Sugi dan juga Yeri. Yang lain oke, cuma menurut gue yang outstanding di sini Sugi dan juga Yeri. Outstanding doesn't mean tuh harus something yang kayak wow harus high notes terus, nafasnya panjang, tekniknya segala macam, enggak. Di sini lagi-lagi how about they execute the vocals, moodnya kerasa banget. Sulgi di sini suaranya kayak ada rasa-rasa innocence, kayak Girl Next Door banget suaranya. Manis di situ. Dia seakan-akan kayak Sulgi lagi grogi, pengen lanjut ke second date, tapi dia kayak
ini minta advice dari teman-teman member Red Velvet lainnya dari situ. Jadi kayak mereka seakan-akan jadi wingman-nya Seulgi di sini kayak, oke, you can do it, lo harus kayak gini. Oh man, semangat ya semangat, lu pasti bisa. Itu kelihatan banget ya bagian trapnya kayak dan lain-lain. Seru. Dan di situ Yeri juga karena lagi-lagi warna suara dia playful banget, itu masuk dan cocok banget dengan tipe-tipe lagu yang seperti ini. Klop, jadi kayak nyambung banget lah keduanya. Tapi yang lain juga, Irene, Joy, dan juga Wendy, they did their part really, really well di sini. Dan lagi-lagi, masing-masing warna vokal dari member Red Velvet ini yang memberikan tekstur dan juga dimensi tersendiri ya. Jadi ya oke, this is a laid back song, lagu yang santai, chill, dan cukup ngasih kontras pada album The Perfect Red Velvet Series 2 Bad Boy ini ya. One eternity later. Oke, I think that's about it. Kesimpulannya, ini lagu yang interesting, seperti biasa. Lagu yang benar-benar kayak enak, easy banget to listen, dan cukup nge-hype tadi meskipun nggak ada klimaksnya ya. Tapi this is like, lagu yang udah kita tinggal dengarkan, easy to listen, di bawah santai aja lah. Nggak usah capek-capek dengerin. Thank you so much guys for watching. Thank you banget. Kalau misalnya kalian punya kesan dan juga interpretasi sendiri atas lagu ini, bisa langsung aja share di kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, share to other Revolves, dan juga subscribe to Tutu Rabbit Channel untuk mendapatkan lebih banyak konten mengenai Red Velvet dan juga K-pop di kemudian hari. Once again, thank you banget. Thank you so much for watching. Thank you for staying up until this minute. I see you guys next time. For the time being, please stay safe, stay sane. Jangan lupa untuk have fun. And Rabbit is signing out. Have a nice day, guys. Bye.